Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat bergabung kembali di channel pembelajaran bahasa Inggris untuk pemula. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara meminta pendapat dan menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris. Mari langsung saja kita mulai pembahasannya. Asking for opinions atau meminta pendapat. Berikut adalah beberapa contoh ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta pendapat. Kita bisa memilih salah satu ketika kita ingin meminta pendapat. Yang pertama ada kalimat what do you think of? Yang artinya apa pendapatmu tentang. Kemudian ada what do you think about? Yang artinya apa pendapatmu tentang. Kemudian ada what is your opinion about? Yang artinya sama, apa pendapatmu tentang. Kemudian ada what are you feeling about? Yang artinya apa yang kamu rasakan tentang. Kemudian ada what are your views on? Yang artinya apa pendapatmu tentang. Yang terakhir di sini ada how do you feel about? Bagaimana pendapatmu tentang. Kita bisa memilih salah satu ungkapan di sini untuk meminta pendapat. Berikut adalah contohnya dari meminta pendapat. What do you think about the movie? Yang artinya, apa pendapatmu tentang film itu? Kemudian, what is your opinion about our new classmate? Apa pendapatmu tentang teman sekelas baru kita? Giving opinion atau menyampaikan pendapat. Ada dua cara menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris, yakni menyampaikan pendapat pribadi atau disebut dengan personal opinion, dan menyampaikan pendapat secara umum atau disebut juga dengan general opinion. Menyampaikan pendapat pribadi atau personal opinion adalah pendapat yang datang dari sendiri, sedangkan menyampaikan pendapat umum atau general opinion adalah pendapat yang datang dari orang kebanyakan, atau ahli, atau dari sebuah penelitian. Untuk personal opinion, ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pendapat. Yang pertama ada strong opinion, ada neutral opinion, dan ada subjective opinion. Mari kita bahas satu persatu. Strong opinion atau pendapat kuat. Apabila kita yakin atau apabila kita sangat yakin akan pendapat kita bisa menggunakan salah satu frasa di bawah ini untuk menyampaikan pendapat kita. Yang pertama ada I am sure that, yang artinya saya yakin bahwa. Kemudian ada I have no doubt that, yang artinya saya yakin bahwa. Ada lagi I strongly believe that, yang artinya saya sangat yakin bahwa. Ada I am absolutely convinced that, yang artinya saya sungguh yakin bahwa. Kemudian ada I bet that, yang artinya saya yakin bahwa. Ada I dare say that, yang artinya saya benar-benar yakin bahwa. Ada lagi I am truly certain that, yang artinya saya sungguh yakin bahwa. Ada juga I really think that, yang artinya saya benar-benar yakin bahwa. Dan yang terakhir ada I really feel that, yang artinya saya sungguh merasa bahwa. Berikut adalah contoh penggunaan strong opinion. Yang pertama adalah I have no doubt that she can master the recipe in no time, yang artinya saya yakin bahwa dia bisa menguasai resepnya dalam waktu singkat. Contoh yang kedua adalah I strongly believe that they will cancel the game, yang artinya saya sangat yakin bahwa mereka akan membatalkan pertandingannya. Contoh yang terakhir, I really feel that they will not come, yang artinya saya sungguh merasa
bahwa mereka tidak akan datang. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Neutral opinion atau pendapat netral. Neutral opinion atau pendapat netral adalah pendapat yang memiliki tingkat keyakinan sedang. Dengan kata lain, kita tidak terlalu yakin akan pendapat ini. Kita bisa menggunakan salah satu frase di bawah ini untuk mengungkapkan neutral opinion pribadi kita. Yang pertama ada I think, yang artinya menurut saya. Yang kedua ada I believe, yang artinya saya percaya. Yang ketiga ada I feel, yang artinya saya rasa. Yang keempat ada in my opinion, yang artinya menurut saya. Kelima ada in my view, yang artinya menurut saya. Kemudian ada to me, yang artinya menurut saya. Ada juga it seems to me that, yang artinya menurut saya. Kemudian ada I suppose that, yang artinya saya kira. Dan terakhir ada from my point of view, yang artinya berdasarkan sudut pandang saya atau berdasarkan pendapat saya. Berikut adalah contoh penggunaan neutral opinions. Yang pertama ada I think English is easier than German, yang artinya menurut saya bahasa Inggris lebih mudah daripada bahasa Jerman. Contoh kedua ada in my opinion, people under 18 shouldn't be allowed to drive, yang artinya menurut saya orang yang berusia di bawah 18 tidak boleh mengemudi. Dan contoh yang terakhir adalah to me, the world would be better without money, yang artinya menurut saya dunia ini akan lebih baik tanpa uang. 3. Subjective opinion. Subjective opinion adalah pendapat pribadi yang berdasarkan pengalaman atau pengetahuan pribadi. Jika kita ingin mengungkapkan pendapat yang berdasarkan dari pengalaman atau sepengetahuan kita, kita bisa menggunakan salah satu frase berikut ini. Yang pertama ada in my experience, yang artinya berdasarkan pengalaman saya. Yang kedua ada as far as I know, yang artinya sejauh yang saya ketahui. Yang ketiga ada as far as I am concerned, yang artinya sejauh yang saya ketahui. Yang keempat ada as far as I understand, yang artinya sejauh yang saya pahami. Selanjutnya ada as for me, yang artinya bagi saya. Kemudian ada as to me, yang artinya bagi saya. Selanjutnya ada to my mind, yang artinya bagi saya. Kemudian ada as I see it, yang artinya berdasarkan sepengetahuan saya. Selanjutnya ada speaking for myself, yang artinya bagi saya. Dan yang terakhir ada personally I think, yang artinya secara pribadi menurut saya. Berikut adalah contoh penggunaan dari ungkapan subjective opinions. Yang pertama, in my experience, setting aside 10% of our income is an effective way of saving. Yang artinya, berdasarkan pengalaman saya, menyisihkan 10% dari pendapatan kita adalah cara menabung yang efektif. Contoh yang kedua, as far as I understand, censorship is useless in this era of internet. Yang artinya, sejauh yang saya pahami, sensor tidak berguna di era internet ini. General opinions atau pendapat umum. General opinions atau pendapat umum adalah pendapat yang berasal dari orang pada umumnya. Pendapat para ahli
atau dari sebuah penelitian. Untuk menyampaikan sebuah pendapat umum, kita bisa memakai salah satu frase di bawah ini. Yang pertama ada most or many people think that, yang artinya kebanyakan atau banyak orang berpendapat bahwa. Yang kedua ada most or many people believe that, yang artinya kebanyakan atau banyak orang yakin bahwa. Yang ketiga ada it is often said that, yang artinya sering dikatakan bahwa. Yang keempat ada some people say that, yang artinya general opinions atau pendapat umum. General opinions atau pendapat umum adalah pendapat yang berasal dari orang pada umumnya, pendapat para ahli, atau dari sebuah penelitian. Untuk menyampaikan sebuah pendapat umum, kita bisa memakai salah satu frasa di bawah ini. Yang pertama ada most atau many people think that, yang artinya kebanyakan atau banyak orang berpendapat bahwa. Yang kedua ada most atau many people believe that, yang artinya kebanyakan atau banyak orang yakin bahwa. Kemudian ada it is often said that, yang artinya sering dikatakan bahwa. Kemudian ada some people say that, yang artinya beberapa orang mengatakan bahwa. Untuk yang keenam ada some people believe that, yang artinya beberapa orang yakin bahwa. Kemudian ada everybody knows that, yang artinya setiap orang tahu bahwa. Ada lagi it is told that, yang artinya disebutkan bahwa. Selanjutnya ada it is generally accepted that, yang artinya sudah kesepakatan umum bahwa. Kemudian ada it is considered that, yang artinya dipertimbangkan bahwa. Dan yang terakhir ada according to experts, yang artinya menurut para ahli. Mari kita ke contohnya. Berikut adalah contoh penggunaan general opinion. Yang pertama ada most people think that it's okay to spoil their children at times, yang artinya kebanyakan orang berpendapat bahwa tidak apa-apa untuk memanjakan anak-anak mereka sesekali. Contoh yang kedua ada it is often said that mother should stay at home instead of going to work, yang artinya sering dikatakan bahwa ibu-ibu harus diam di rumah alih-alih berangkat kerja. Oke, sekian pembahasan kita tentang meminta pendapat dan juga menyampaikan pendapat. Semoga memberi manfaat. Sekian dari video pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.